Selamat sore, selamat bertemu lagi sahabat Yakobian. Bagaimana kabarnya? Saya harap sahabat Yakobian dimanapun berada dalam keadaan sehat dan gembira. Kita bertemu lagi dalam program Selasa Sharing dari Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Selasa Sharing kita kali ini akan mengangkat topik tentang kesehatan remaja. Dan kita akan bicara lebih banyak lagi dan lebih spesifik tentang pendidikan kesehatan seksual remaja. Pada kesempatan ini kita akan ditemani oleh 3 narasumber. Yang pertama yaitu Ibu Siska. Ibu Siska ini adalah konselor dari Sekolah Santo Yakobus yang biasa setiap hari berkecimpung dengan anak-anak remaja. Nanti kita akan dengar dari Ibu Siska tentang pengalaman beliau, bagaimana mengajar atau bagaimana berbicara tentang kesehatan remaja itu. Lalu yang kedua, kita akan berbicara ditemani oleh Ibu Wida, psikolog dari Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Dan kita akan mendapat informasi yang lebih akurat dari sisi kesehatan dari Dr. Elisa. Beliau adalah dokter dari Klinik Bina Kasih Yayasan Santo Yakobus. Sahabat Yakobian, bicara tentang seks sebenarnya bukanlah hal yang tabu, tapi sahabat perlu mendapatkan informasi dan pengetahuan dari sumber yang tepat dan benar. Nah, bersama dengan kita sekarang sudah ada Ibu Siska, konselor dari Sekolah Santo Yakobus yang dalam kesehariannya berinteraksi banyak dengan remaja. Ibu Siska adalah konselor di SMP kita. Nanti kita akan mendengarkan berbagai informasi, juga tips and tips bagaimana supaya kita punya pengetahuan tentang kesehatan remaja. Baik, Ibu Siska, kami persilahkan untuk waktunya, silahkan. Baik, terima kasih Bu Nova. Selamat sore sahabat Yakobian. Selamat berjumpa lagi dalam program Selasa Sharing. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Nova mengenai kesehatan remaja. Lebih spesifik kita akan membahas tentang pendidikan seksualitas. Nah, pendidikan seksualitas yang ada di sekolah pastinya ya Bu Nova, seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya pendidikan seksualitas itu sendiri? Kalau misalkan beberapa dari antara kita menganggap pendidikan seksualitas itu sebagai sesuatu yang tabu atau yang aneh untuk dibahas, untuk diperbincangkan. Tetapi di sini kita mau memaparkan dulu apa sih itu pendidikan seksualitas. Jadi pendidikan seksualitas itu merupakan upaya pengajaran dan juga penyadaran dan juga pemberian informasi mengenai masalah seksual. Nah, informasi yang diberikan ini diantaranya mengenai pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, komitmen, dan juga ajaran agama pastinya agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam organ reproduksi tersebut. Nah, Bu Siska, kalau dalam kesehariannya berarti pernah menemui ya bahwa anak-anak remaja ini pernah mengalami kesalahan atau pengetahuan-pengetahuan yang salah tentang kesehatan remaja ini sendiri. Nah, kira-kira kesalahan-kesalahan apa yang biasanya muncul tuh Bu? Nah, itu dia. Baik, terima kasih Bu Nova. Jadi sahabat Yakobian, dalam hal ini ada pentingnya kita mengetahui tentang apa sih pendidikan seksual itu bagi remaja, kesehatan untuk kesehatan dari faktor kesehatan seperti itu ya. Yang pertama itu, kenapa kita penting untuk membahas tentang yang namanya pendidikan seksual atau sex education itu untuk mengetahui, yang pertama adalah untuk mengetahui informasi mengenai seksual remaja, sehingga anak-anak itu tahu perubahan apa sih yang terjadi dalam dirinya, baik itu secara fisik, secara yang tampak, maupun secara emosional dan secara psikis seperti itu. Kemudian yang kedua, anak-anak memiliki kesadaran akan pentingnya pemahaman masalah seksual yang terjadi. Jadi mereka bisa memiliki kesadaran akan apa yang terjadi dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, memiliki kesadaran akan fungsi-fungsi seksualnya. Jadi mereka pun juga karena sudah mendapatkan informasi yang tepat, maka mereka memiliki kesadaran akan fungsi-fungsinya tersebut, baik itu laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Kemudian yang keempat,
mereka bisa memahami masalah-masalah seksual yang muncul pada remaja. Seperti halnya permasalahan yang kerap muncul adalah mereka merasa kurangnya percaya diri akan perubahan yang terjadi dalam dirinya, maupun perasaan yang kurang nyaman ketika mereka mengalami perubahan dalam dirinya, seperti itu. Nah, yang terakhir nih, dengan memahami faktor-faktor penyebab timbulnya masalah seksualitas yang terjadi pada anak remaja. Seperti itu, Bu Nova. Wah, terima kasih Bu Siska untuk informasinya. Kira-kira tadi kan sudah diinformasikan bahwa anak-anak remaja kita mengalami masalah, mengalami ketidakpercayaan diri tentang pengetahuan atau pengertian seks ini sendiri. Nah, kira-kira Bu Siska, bagaimana supaya remaja kita ini, supaya Yakobian muda ini bisa punya pengenalan, bisa punya pengertian yang baik, yang benar, supaya mereka bisa menjadi pribadi yang baik dan bisa mengenali seks itu dengan benar, Bu? Iya, baik. Terima kasih, Bu Nova. Kalau untuk di sekolah kita sendiri nih ya, sahabat Yakobian, kalau di sekolah Yakobus ini memang dari tingkat usia dasar itu sudah dikenalkan dengan program sex education, biasanya diberikan untuk anak-anak di kelas 5 SD, di mana mereka mulai persiapan untuk memasuki masa puber. Kemudian di SMP pun juga ada programnya, yaitu program sex education. Biasanya ini diberikan untuk anak-anak di kelas 7, di mana mereka sudah ada di tahap yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Dan di tingkat SMA pun saya rasa juga ada pendidikan seksualitas yang diberikan kepada anak-anak di sekolah menengah atas, seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk anak-anak sendiri, mereka diberikan informasi mengenai berbagai macam perubahan yang terjadi dalam dirinya. Hal itu diberikan supaya mereka ketika nanti mengalami, mereka sudah dibekali, sudah bisa mengetahui akan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Jadi mereka sudah tidak kaget lagi, seperti itu. Nah, Bu Nova, di sini saya ingin membahas tentang perubahan fisik yang terjadi pada anak-anak di saat mereka berada di usia remaja nih. Perubahan itu baik fisik maupun psikologi. Nah, tapi yang sekarang saya mau membahas tentang perubahan secara fisik yang dialami oleh anak perempuan. Yang pertama, yang pastinya mereka alami adalah yang sudah bisa dilihat secara langsung adalah perubahan secara bentuk tubuh. Jadi mereka tumbuh semakin tinggi, semakin berat, semakin kuat, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan untuk anak perempuan, mereka juga lebih tampak tumbuhnya payudara, seperti itu. Kemudian mereka memiliki perubahan dalam fungsi alat reproduksinya, seperti mulai tumbuh dan berkembang bagian vagina, rahim, atau tuba falopik, kayak seperti itu. Kemudian tubuh pun juga mulai tumbuh berbentuk seperti wanita dewasa. Jadi bagian pinggang, panggul itu juga tumbuh semakin semakin menyerupai wanita dewasa, seperti itu. Kemudian mereka juga mulai mengalami kalau sudah masuk ke usia remaja itu sudah mulai tumbuh yang namanya bulu-bulu di area-area tertentu, seperti itu ya. Kemudian mulai mengalami yang namanya keputihan, mengalami yang namanya menstruasi. Kemudian biasanya nih kalau anak-anak remaja mereka suka mengalami yang namanya bau badan. Nah, kenapa sih semakin besar, semakin bertumbuh menjadi anak remaja, semakin mulai timbul yang namanya bau badan. Nah, itu diakibatkan karena bertambahnya produksi kelenjar keringat pada tubuhnya mereka. Nah, ini harus dijaga dengan menjaga kebersihan dan juga kesehatan tubuh, seperti itu. Dan juga ada juga yang mulai mengalami jerawat nih, mulai tumbuh yang namanya jerawat, Bu Nova. Nah, hal ini juga merupakan hal yang wajar karena bertambahnya hormon yang dihasilkan dari dalam tubuh. Untuk lengkapnya lagi mungkin nanti bisa dibahas oleh dokter dari Klinik Bina Kasih ya, Bu Nova, seperti itu. Lalu
Kalau tadi itu kita membahas tentang perubahan fisik yang terjadi pada anak perempuan. Sekarang ini adalah perubahan fisik yang terjadi pada anak laki-laki. Tidak jauh berbeda, tetapi memang ada perbedaan. Kalau untuk dari perubahan fisik anak laki-laki secara tubuh, mereka juga akan tampak semakin semakin tinggi, semakin berat, semakin kuat. Kemudian mulai tampak kalau anak laki-laki itu bagian dada ataupun bahunya itu semakin lebar, semakin bidang kayak gitu ya. Kemudian mulai tumbuh juga bulu-bulu di area-area tertentu, terutama kalau anak laki-laki itu ditambah di area wajah. Jadi mulai tumbuh yang namanya kumis atau jenggot atau jambang seperti itu. Nah, selain itu, anak laki-laki juga mengalami perubahan dalam pita suara, kayak gitu ya. Dalam suaranya itu mengeluarkan suara yang berbeda. Kalau misalkan dulu waktu SD suaranya masih lembut, masih melengking, tapi ketika dia mengalami perubahan pita suara semenjak beranjak menjadi remaja, pita suara itu akan menjadi lebih berat, lebih serak seperti itu. Nah, anak laki-laki juga ditandai dengan mulai tumbuhnya jagun pada lehernya. Kemudian penis dan juga testisnya juga semakin membesar, kemudian sering mengalami mengalami ereksi tanpa disadari, kayak gitu kan. Mulai mengalami ejakulasi, terutama ketika dia mengalami yang namanya mimpi basah. Nah, kemudian sama halnya dengan perempuan juga, mereka juga bisa mengalami yang namanya bau badan yang dihasilkan oleh kelenjar keringat yang berlebih, seperti itu. Kemudian muncul permasalahan di wajah terkait jerawat, seperti itu. Itu juga yang menjadi perubahan fisik yang terjadi pada anak laki-laki. Nah, Bu Siska, menarik sekali nih ya, perubahan demi perubahan yang terjadi. Mungkin informasi sedikit untuk sahabat Yakobian. Kira-kira perubahan-perubahan fisikly yang seperti bau keringat, lalu tadi jerawat, itu apakah ada usia-usia awalnya ya, supaya anak-anak juga mulai mengetahui, oh ternyata itu hal yang wajar loh, itu tidak memalukan buat saya gitu. Kira-kira itu usia berapa ya Bu Siska ya? Iya, kalau berdasarkan pengalaman ya Bu Nova ya, biasanya ini sekitar usia kelas 5, kelas 6 ya. Kelas 5, kelas 6 udah mulai kelihatan ya yang seperti itu. Iya, ya? Beberapa ada yang seperti itu, walaupun tingkat perkembangan masing-masing anak itu berbeda ya. Jadi ada yang sudah mengalami, ada yang belum. Nah, ketika sahabat Yakobian mengalami hal itu, tidak perlu khawatir, itu bisa kita tanggulangi kok. Berarti kalau misalkan terjadi pada siswa kelas 4 atau kelas 5, itu tidak hal yang memalukan ya Bu Siska ya? Tentu tidak Bu Nova, karena itu semua bisa kita antisipasi untuk kita untuk menghilangkan bau pada badan kita, seperti itu. Yang pasti sih dengan cara yang pertama menjaga kesehatan tubuh dengan rajin-rajin mandi, kemudian mengganti pakaian, seperti itu. Atau misalkan kebalikannya Bu Siska, ternyata saya sampai usia SMP kelas 2 atau kelas 3, saya belum mengalami gitu, itu enggak masalah juga ya? Itu tidak masalah juga Bu Nova. Ya, kadang kecenderungan yang timbul kan tidak pede gitu. Aduh, kok aku ternyata terlalu kecilan ya, kelas 5 SD udah jerawatan. Atau ada yang, kok aku udah sampai umur segini masih belum jerawatan ya gitu kan. Itu kayak pertanyaan-pertanyaan yang muncul tapi kadang membuat anak seperti kurang pede ya. Iya, betul sekali Bu Nova. Itu kerap sekali juga dialami oleh anak-anak sahabat Yakobian pastinya nih. Kalau tadi sahabat Yakobian, saya sudah memaparkan tentang perubahan secara fisik yang terjadi. Saat ini saya akan memaparkan tentang perubahan emosi dan juga psikologis nih yang terjadi pada masa pubertas. Nah, apa saja sih perubahan emosional atau psikologis yang terjadi pada anak ketika dia masuk ke masa pubertas? Yang pertama adanya perubahan suasana hati, alias sering kita dengar kalau anak-anak remaja tuh sukanya super sensitif kayak gitu kan ya, merasa nggak nyaman dengan dirinya sendiri seperti itu. Nah, sebenarnya hal ini normal terjadi karena
Ini merupakan efek gejolak dari hormon yang ada dalam tubuh mereka, seperti itu. Ada beberapa anak yang ketika mengalami atau sedang berada dalam masa puber, dia mengalami merasa antusias atau excited dengan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Tapi tidak jarang juga di antara mereka itu justru merasa khawatir atau merasa cemas atau marah karena merasa kok badanku jadi seperti ini ya, kok aku jadi muncul jerawat ya, kayak gitu. Nah, ini perubahan suasana hati ini kerap dialami oleh peserta didik kita juga. Lalu yang kedua adalah perubahan yang terjadi baik secara emosional maupun psikis itu adalah mulai memikirkan hal-hal seksual serta timbulnya hasrat seksual. Apa sih itu? Nah, ini umumnya juga mereka terjadi karena adanya rasa ketertarikan antar lawan jenis. Nah, sahabat Yakobian, mungkin ya ada di antara kalian yang sudah mulai saling taksir nih, anak laki-laki suka mengagumi anak perempuan, begitu juga sebaliknya anak perempuan sudah mulai menaksir anak laki-laki. Itu merupakan hal yang wajar ya. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya rasa percaya diri. Nah, yang seperti tadi sudah dibahas, kurangnya rasa percaya diri. Kenapa sih anak remaja banyak yang merasa kurang percaya diri? Nah, mungkin itu juga karena perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dikala teman-temannya belum mengalami perubahan pita suara, misalkan bagi anak laki-laki, tapi dia sudah mengalami perubahan pita suara. Nah, di situ dia akan merasa minder, merasa tidak pede karena kok suaraku berbeda ya dengan teman-teman usia pada umumnya, seperti itu. Lalu yang keempat adanya krisis identitas. Nah, wajar sih jika sahabat Yakobian kerap mengalami rasa galau ya ketika kamu ada berada di usia remaja. Hal ini terjadi karena masa puber itu adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju orang dewasa, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang memengaruhi remaja lebih rentan untuk mengalami krisis identitas. Yang pertama itu adalah adanya perubahan fisik pada anak-anak, pada remaja ya, perubahan fisik. Nah, kemudian yang kedua adanya kematangan seksual, yakni ketertarikan antar lawan jenis. Nah, kemudian yang ketiga adanya kematangan dalam berpikir. Nah, tidak hanya berpikir pada diri sendiri saja, namun juga ada kaitannya dengan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti itu. Lalu yang kelima adalah adanya ingin diterima oleh teman-teman sebaya. Adanya rasa keinginan untuk bisa diterima oleh teman-teman sebaya ini bisa disebut juga dengan konformitas atau dorongan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, sehingga mudah terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Jadi kalau teman-temannya nih semuanya menyukain, sekarang kan lagi trennya nih Korean style ya gitu ya Bu Nova. Jadi semuanya pakai gaya Korea. Nah, karena dia terpengaruh oleh teman-temannya dan ingin bisa melebur dengan teman-temannya yang suka dengan apapun itu yang terkait dengan Korea, akhirnya mereka anak ini juga ikut-ikutan dengan temannya, walaupun mungkin notabene dia tidak suka dengan Korean style, misalkan contohnya seperti itu. Baik, Bu Siska, menarik sekali ya. Kalau dari sisi psikis itu lebih kepada bagaimana hasrat atau emosinya ya Bu Siska. Iya. Nah, kalau dari pengalaman Bu Siska sendiri, ada nggak kasus-kasus real yang sepertinya anak-anak itu bagaimana sih untuk bisa mengendalikan atau mengatur hasratnya? Misalkan mereka tiba-tiba berlebihan atau tiba-tiba sensitif dan segala macam yang tadi Ibu katakan gitu. Ada nggak kasus-kasus real yang pernah Ibu temui dan kira-kira bagaimana cara menghadapinya supaya anak-anak kita tuh bisa ya mengendalikan emosinya itulah. Oke, baik Bu Nova. Dalam kasus yang seperti ini ada sahabat Yakobian ya. Jadi di sini juga peran guru maupun konselor juga sangat dibutuhkan untuk mendampingi anak-anak yang seperti ini. Nah, kalau misalkan dari sekolah kami sendiri, kami biasa memberikan informasi seperti itu maupun layanan ya bagi
kami konselor itu dengan memberikan bimbingan klasikal secara umum. Jadi kita menyampaikan materi yang terkait dengan misalkan dengan pendidikan seksualitas atau kita menjadi be yourself kayak gitu, misalnya tema-tema yang seperti itu bisa kita berikan dalam layanan bimbingan klasikal seperti itu. Ataupun kalau tidak, biasanya kami konselor memberikan layanan dalam bentuk bimbingan individual maupun bimbingan kelompok seperti itu. Misalkan bisa melalui wawan hati supaya peserta didik juga nyaman menyampaikan kepada konselor apa yang menjadi permasalahannya atau apa yang menjadi kesulitannya dalam menghadapi situasi ketika mereka berada dalam kasus yang tadi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Siska untuk informasinya. Ya. Baik, sahabat Yakobian, selain sebagai fasilitator yang baik, peran seorang guru maupun konselor juga diharapkan bisa menjadi pendengar yang baik. Karena dengan menjadi pendengar yang baik, maka bisa membantu peserta didik agar bisa lebih memahami terhadap perkembangan dan juga perubahan yang terjadi dalam dirinya. Nah, dengan memberikan ruang diskusi kepada peserta didik atau anak-anak ini, diharapkan mereka bisa bercerita dan juga bertanya tentang apa yang dialaminya secara lebih jujur dan juga terbuka. Demikian. Baik, menyenangkan sekali ya Bu Siska. Iya. Sepertinya anak-anak nih akan sangat, sahabat Yakobian dimanapun berada itu akan sangat dilayani ya. Iya. Kalau mereka mampu atau mereka punya keinginan untuk mengungkapkan kegelisahan atau ketidakmengertian mereka ya. Betul. Nah, sahabat Yakobian, apapun yang terjadi pada diri sahabat Yakobian, perlu adanya keterbukaan. Seks itu bukan sesuatu yang tabu, tapi perlu untuk dibicarakan dengan orang yang benar-benar bisa dipercaya, memberikan informasi dengan tepat, memberikan informasi yang relevan, sehingga apapun permasalahan sahabat Yakobian tentang dirimu, tentang kesehatan remajamu, itu bisa dicarikan solusinya ya Bu Siska ya. Betul. Nah, perlu keterbukaan sahabat Yakobian. Bagi sahabat Yakobian boleh mendatangi para konselor yang ada di tingkat SD, SMP, atau SMA. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ataupun kegelisahan sahabat Yakobian itu bisa terjawab. Baik Bu Siska, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan. Sahabat Yakobian, kita akan juga mendengarkan informasi-informasi dari psikolog kita. Juga kita akan mendengarkan informasi dari dokter di klinik sekolah kita. Halo Sobat Yakobian, kali ini dengan Dr. Elisa dari Klinik Pratama Bunda Kasih, kita akan berbicara tentang kesehatan remaja. Remaja itu bukan anak tapi belum dewasa, usianya sekitar 10-19 tahun. Pada tubuh mereka terjadi perubahan fisik, psikis, dan sosial. Orang tua, keluarga, sekolah, dan teman sebaya turut berperan dalam kesehatan remaja secara keseluruhan. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, pola hidup sehat. Yang kedua, pemantauan pertumbuhan. Yang ketiga, pubertas yang sehat itu seperti apa? Yang keempat, imunisasi pada anak remaja. Yang kelima, aktivitas positif dan sehat. Yang keenam, kesehatan dan keamanan di rumah, sekolah, atau tempat kursus. Yang ketujuh, penggunaan gadget dan internet yang sehat. Yang kedelapan, relasi yang sehat di rumah dan di sekolah. Oke, mengenai pola hidup yang sehat, yang dibutuhkan adalah pada anak remaja sebaiknya sarapan jangan sampai lupa. Yang kedua, jajanan yang tidak sehat dihindari, seperti makanan junk food, makanan dan minuman yang dari kemasan yang banyak, umumnya tinggi gula dan garam. Jarang konsumsi buah dan sayur, itu dihindari.
merokok, narkoba, dan minuman keras juga harus dihindari. Oke, lanjutnya, jadi anak-anak remaja ini dengan menghindari merokok dan juga jauhkan dari narkoba. Pemantauan pertumbuhan, sebaiknya tinggi dan berat diukur setiap minimal 6 bulan sekali. Pubertas yang sehat pada anak laki-laki di usia 9-14 tahun dimulai dengan pembesaran testis atau buah zakar, dan mereka akan bertambah tinggi badan di akhir masa pubertas, sedangkan anak perempuan akan bertambah tingginya lebih cepat di awal masa pubertas. Pubertas yang sehat pada anak perempuan dimulai pada usia 8-13 tahun, dimulai dengan pertumbuhan payudara. Kemudian kurang lebih 3 tahun setelah payudara tumbuh akan muncul haid pertama, dan ini sebelum anak usia 16 tahun. Ciri pubertas pada perempuan adalah perubahan emosi yang mulai labil, payudara mulai terbentuk, kulit mulai berminyak, tumbuh rambut halus di ketiak, dan pinggul mulai membesar. Imunisasi apa yang diperlukan pada anak remaja? Yang pertama, imunisasi yang dianjurkan adalah DT atau difteri tetanus, MMR, tifoid, dan HPV. HPV untuk wanita biasanya di usia kelas 5 SD, kelas 6 SD sudah mulai ada. Aktivitas positif yang sehat adalah penting untuk pertumbuhan otak remaja. Jadi dengan kesehatan fisik dan mental, menghindari perilaku negatif. Keselamatan dan keamanan di rumah, sekolah, tempat kursus, atau tempat kerja. Aspek kesehatan remaja yang sangat penting, kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi perhatian pada anak remaja, bullying di sekolah, ketidakpatuhan pada peraturan lalu lintas. Penggunaan gadget dan internet yang sehat. Penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari penting bagi proses pembelajaran dan pengembangan ilmu. Namun, agar tetap terjaga baik, aturan perlu diadakan dan disepakati baik di rumah maupun di sekolah. Aturan gadget untuk anak adalah tidak posting komentar yang menyakiti orang lain, menyebarkan gosip, meneruskan foto yang memalukan. Relasi yang sehat di rumah dan di sekolah. Hindari peralihan dari masa anak ke dewasa, disertai peralihan psikologis dan peran sosial remaja. Peran keluarga dan peran sekolah ikut berubah. Perselisihan banyak terjadi karena masing-masing pihak belum memahami apa saja yang terjadi pada masa remaja dan bagaimana menyikapinya. Itu saja dari saya, terima kasih. Salam sehat selalu. Dalam mendampingi para remaja yang berada di masa pubertas tentu sangat besar, sahabat Yakobian. Yang ideal memang mama dapat menjadi sumber informasi bagi remaja putrinya tentang perubahan-perubahan yang terjadi di masa pubertas, seperti menstruasi, lalu tumbuhnya payudara, dan sebagainya. Sementara tugas untuk menyampaikan informasi ke remaja putra itu tugas papa. Ya papa ya. Jadi papa-papa bertugas untuk memberikan informasi melalui komunikasi dengan putra-putranya mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di masa pubertas ini. Seperti tumbuhnya jakun, suara yang lebih berat, lalu bagaimana terjadinya mimpi basah, dan sebagainya. Hal ini dimungkinkan kalau papa mama, sahabat Yakobian, dekat dengan anak-anaknya. Jadi di sini penting sekali kedekatan antara orang tua dan anak. Saat kita berkomunikasi mengenai perubahan-perubahan di masa pubertas, kita juga bisa sisipkan hal-hal yang perlu para remaja tahu, hal-hal yang perlu mereka pahami dan waspadai terkait menjaga diri sendiri. Tidak hanya masalah kebersihan
fisik, tapi juga menjaga diri yang terkait dengan interaksi dengan orang lain. Misalnya apa sih hal yang pantas dan tidak pantas, lalu bagaimana berinteraksi dan waspada, berhati-hati terhadap orang asing. Lalu juga di sini kita bisa sisipkan berbagai hal yang terkait bagaimana menggunakan internet secara bijak buat anak-anak kita, sehingga mereka tidak terpengaruh kepada hal-hal yang negatif. Informasi yang kita berikan kepada para remaja ini, sahabat Yakobian, dapat membantu mereka untuk lebih memahami hal-hal yang masih belum jelas, sehingga mereka tidak mencari informasi dari sumber-sumber yang kurang tepat. Jadi di sini memang peran orang tua sangat besar untuk memberikan informasi yang jelas, memberikan informasi yang baik, sehingga mereka tidak mencari informasi justru dari sumber-sumber yang salah. Papa Mama, sahabat Yakobian, pembahasan mengenai seksualitas itu bukanlah hal yang tabu untuk disampaikan orang tua kepada anak. Jadi hal ini dapat kita komunikasikan dan diskusikan dengan anak-anak kita. Tentu memang harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka. Misalnya kalau masih di usia sekolah dasar, misalnya ada pertanyaan, kenapa sih mama, papa kok anak perempuan dan laki-laki beda? Nah itu kita harus jelaskan dengan bahasa yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Lalu misalnya ketika sudah remaja mereka bertanya kenapa sih kok mens itu sakit, misalnya begitu ya. Nah mama harus jelaskan dengan cara yang lebih tepat sesuai dengan perkembangan mereka di masa remaja. Kalau dirasa papa mama kesulitan untuk menjelaskan hal tersebut, bisa loh berdiskusi dengan para konselor di sekolah, lalu juga psikolog di BK, sehingga bisa berdiskusi kira-kira bagaimana ya cara menyampaikan dengan cara yang pas untuk para remaja kita, untuk anak-anak kita tercinta. Terakhir, sahabat Yakobian, saya menghimbau, mari kita sebagai orang tua dan pendidik di sekolah terus membimbing, memonitor anak-anak kita, termasuk dalam pendidikan seksual. Karena anak-anak ini masih terus mengalami perkembangan, sehingga memerlukan panduan dan bimbingan dari rumah dan sekolah. Terima kasih sahabat Yakobian. Sahabat Yakobian, tanpa terasa waktu juga yang memisahkan kebersamaan kita. Terima kasih karena telah hadir untuk program Selasa Sharing Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Jangan lupa sahabat Yakobian untuk like dan subscribe channel Sekolah Santo Yakobus. Kita akan bertemu lagi dengan topik-topik dan pembahasan yang lebih menarik lagi dalam Selasa Sharing berikutnya. Akhir kata, saya Nova, saya undur diri. Salam Yakobian, religius, humanis, intelektual, peduli lingkungan, nasionalis.